Oke. Jadi tadi kan kita review singkat tadi yang udah kita pelajarin tentang konsep turunan. Jadi turunan itu bisa berarti yang udah kita pelajarin, artinya sebenarnya turunan itu banyak arti, interpretasinya banyak. Dia bisa sebagai gradien yang kita pelajari itu, gradien dari garis yang menyinggung. Terus juga sebagai kecepatan sesaat kan. Tapi selain itu ada banyak arti dari turunan, maknanya dia banyak. Tapi yang kita pelajarin cuma dua tadi, sebagai gradien dari garis singgung, garis yang menyinggung itu kan sebagai gradiennya, atau sebagai kecepatan sesaat yang tadi udah kita bahas lah. Tadi udah ngerjain latihan soal juga kan. Sekarang lanjut ke ini, aturan rantai. Aturan rantai itu kapan kita pakai? Misalkan ketika, kalau yang biasanya kan ini fungsinya AX pangkat N. Kalau diturunkan jadi N dikali AX pangkat N-1. Nah, gimana kalau misalkan X ini bukan X biasa, maksudnya X itu bukan variabel sendiri, tapi dia itu sebuah fungsi. Kayak contohnya U di sini misalkan apa tadi? Sebuah fungsi gitulah, X kuadrat plus 1 gitu. Baru di situ kita pakai aturan rantai. Jadi kalau ditanya kapan kita pakai aturan rantai, itu ketika sebuah fungsi itu dipangkatkan. Tapi selain dipangkatkan, dia bisa juga ketika dia dipakein trigonometri gitu. Misalkan kayak ini, sin X kan turunannya cos X ya. Tapi gimana kalau misalkan dia ini bukan X, misalkan dia ini X kuadrat, atau misalkan dia ini X kuadrat plus 1, atau apa, fungsi bukan X doang gitu. Kita nggak bisa langsung kayak gini, baru kita pakai aturan rantai. Gimana caranya? Tinggal kita turunkan aja yang di dalam sini. Soalnya ini sin U ya, turunkan aja jadi cos U sama U ini kan tetap gitu, punya tetap. Habis itu baru dikali sama turunan dari U itu. Contoh mana U kan? Itu contoh. Contohnya misalkan dua sin ya, dua sin ya. Beban gue di situ. Jadi misalkan kalau fungsinya di trigonometri itu misalkan ya ada contohnya 2 sin, biasanya kan sin X ya. Tapi ini gimana kalau dia bukan X doang? Gimana kalau misalkan dia itu X pangkat 3 plus 2X misalkan ya. Kita nggak bisa langsung turunin begini, kita turunin dulu yang di luar, yang 2 sin ini. Jadi kan efeknya sama dengan F sin X, turunin sin, kalau turunin jadi cos. Misalnya jangan dulu deh, di cos aja. Cos ini terus ulang, X 2X dikali turun dalam turunannya. Oh, turun dalam. Iya. 3X pangkat 2 terus 2. Nah, hasilnya ini turunannya. Jadi bukan segini doang ya, bukan cos, bukan turun dari sini kan cos Sama yang nggak langsung gini, tapi kita kaliin lagi sama turunan di dalam. Kalau yang ini sama kan, ini bentuknya begini nih. Ini kita turunkan yang di luar, tapi nggak sampai sini doang, kita kali lagi sama yang di dalam. Oh, aturan rantai itu jadi intinya gitu. Ya, intinya dia berkali-kali diturunkan. Ini yang luar keseluruhan sama dalamnya. Iya. Terus aturan rantai. Misalkan ada contoh lain ya. Misalkan sin juga,
Tapi sin-nya ini dikuadratin. Jangan sin deh, kita cos. Sini di pangkat 3 deh. 3x kuadrat. Ini. Ya, ini kan bisa kita tulis juga begini. 3x kuadrat pangkat 3 kan. Nah, ini rantainya dia 2 kali. Gimana caranya? Ini yang luar ini kita anggap ini U lah gitu. Kita turunkan. Jadi berapa? 3U 3 ini cos 3x kuadrat ini ya pangkat 2 dikali turunan dari yang dalam ini, yang ini yang cos 3x kuadrat. Cos turunannya berapa? Min. Turunannya apa? Min sin. Yang ini kita tulis ulang 3x kuadrat 2. dikali lagi sama turunan yang dalam. Oke. Berapa? 6x. Jadi gak cuma 2 kali gini, ada juga yang kasusnya itu 3 kali diturunkan. Jadi dia Kurungnya. iya, Kurungnya ada 2. dari yang luar ke dalam, terus yang di dalam Kedalaman. turunin lagi ke dalam lagi.